Jadi dari awal ketika saya memutuskan untuk terjun di bisnis ini, bisnis kopi, memang kami sangat banyak sekali dibantu oleh dinas. Salah satunya adalah dinas koperasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat. Karena dari sana saya banyak sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan di Kementerian Koperasi. Manfaatnya sih banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi dengan pelatihan ini sangat luar biasa sekali. Selaku UMKM memang disupport penuh oleh Kementerian Koperasi. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Salah satunya yang paling dikenal adalah Pulau Bali. Pulau Bali tak hanya terkenal dengan wisata pantai dan alamnya yang begitu indah. Namun, ada salah satu potensi Bali yang mulai menjadi perbincangan dunia, yaitu adalah kopi Kintamani. Semangat pagi, kali ini kita sudah berada di tengah perkebunan kopi di Desa Wanagiri dan sudah bertemu dengan petani sukses Bapak Sukarsana. Selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat datang Bu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Bisakah Bapak berbagi kisah inspiratif Bapak dari awal mulai berdirinya usaha ini sampai sukses sekarang ini? Baik Bu. Jadi saya Komang ya. Orang biasanya memanggil saya Komang Kopi karena setiap hari pekerjaan saya itu selalu mengajarkan atau berbagi tentang ilmu perkopian, khususnya kopi Kintamani. Nah, kebetulan saya memiliki usaha namanya Bali Arabica. Bali Arabica ini terbentuk di tahun 2013. Itu adalah hasil lomba di dinas. Salah satunya yang didukung oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bangli. Dan kemudian kenapa saya membuat Bali Arabica? Karena saya melihat bahwa kesejahteraan petani di Bali itu masih sangat kurang. Yang kedua, pemahaman mereka tentang kopi itu juga masih perlu ditingkatkan. Dan saya melihat bahwa potensi kopi Kintamani ini sebagai kopi unggulan di Provinsi Bali ini sangat luar biasa sekali dan bahkan sangat mendunia. Nah, dari sana saya membentuk Bali Arabica ini supaya menjadi sebuah jembatan bagi para petani, kawan-kawan pembeli atau konsumen, dan juga untuk menjaga pelestarian kopi di Bali. Itu dengan konsep bagaimana kita menjaga keseimbangan. Kalau di Bali kita kenal dengan konsepnya Trihita Karana. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan oleh Kementerian Koperasi UMKM Indonesia? Jadi dari awal ketika saya memutuskan untuk terjun di bisnis ini, bisnis kopi, memang kami sangat banyak sekali dibantu oleh dinas. Salah satunya adalah dinas koperasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat. Karena dari sana saya banyak sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan. Bahkan di tahun 2013 saya pernah menjadi konsultan UMKM di Kementerian Koperasi. Jadi kami dilatih sampai ke Sulawesi, Surabaya untuk mendampingi para UMKM. Nah, tentu dengan adanya banyak pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya selaku entrepreneur. Dan yang kedua, saya juga sering sekali berbagi ke kawan-kawan bagaimana kita di Bali itu memang harus menjadi seorang entrepreneur. Karena saya melihat juga di kopi ini ya, banyak sekali kawan-kawan pelaku kopi. Tapi selama ini kan mereka pengetahuannya kurang. Nah, mungkin sama dengan saya yang saya awali ya. Jadi dari awal memang ya, awalnya saya memang ingin untuk menjadi PNS. Karena saya sekolah, harapan orang tua, saya sekolah, saya harus habis itu menjadi PNS kan. Karena itu kan keren. Ternyata itu tidak. Karena sebenarnya ada hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan dan bermanfaat untuk alam dan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kita pulang kampung mengembangkan potensi yang ada dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dari kisah sukses yang menginspirasi ini, pelatihan apa saja yang pernah Bapak ikutin dari Kementerian Koperasi UMKM Indonesia? Untuk pelatihan ya, seingat saya sih seperti tadi saya sampaikan bahwa itu banyak sekali, mulai dari bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur, itu ada motivasinya ya. Yang kedua,
bagaimana kita meningkatkan SDM untuk menjadi seorang wirausaha atau UMKM. Ada pelatihan tentang tentang haki, dan yang terakhir yang pernah saya ikuti seingat saya itu adalah pelatihan tentang ekspor. Ya. Apa manfaat dari pelatihan yang pernah Bapak ikutin tadi? Manfaatnya sih banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi dengan pelatihan ini sangat luar biasa sekali. Selaku UMKM memang disupport penuh oleh Kementerian UMKM RI. Jadi pelatihan misalnya seperti ekspor. Jadi kita dituntut bagaimana seorang wirausaha atau UMKM untuk mampu melihat pasar global. Artinya tidak melulu kita berpikir secara kelokalan. Nah, di sana kita diajarkan step by step bagaimana caranya bernegosiasi, menawarkan produk, pembayaran seperti apa, bagaimana cara mendapatkan buyer. Semuanya diajarkan lengkap di A sampai Z-nya. Dengan pelatihan ini tentu kita menjadi seorang entrepreneur, kita sudah memiliki secara basic. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita sudah punya ilmunya. Berarti dari pelatihan-pelatihan tadi banyak manfaat yang Bapak rasakan, yang dari awalnya sukses jadi semakin sukses, yang dari awalnya omsetnya sekian bisa menjadi meningkat lebih pesat. Dari kopi Bali Arabica ini ada berapa jenis yang sudah Bapak produksi untuk lokal maupun mancanegara? Kalau secara garis besarnya kami memetakan beberapa kopi berdasarkan pendekatan desa, ada yang berdasarkan pendekatan farm atau kebun. Karena kita spesifik, kopi itu seperti KTP, jadi asal usulnya harus jelas dan ketelusuran itu lengkap. Jadi ditanam di mana, ketinggiannya berapa, prosesinya seperti apa, petaninya siapa, apakah ini diperlakukan secara organik, apakah kopi ini sudah bermanfaat untuk petani ataupun lingkungan. Jadi, nah dari sana untuk Arabica sendiri kita ada Arabica yang reguler yang ditanam biasa, dan yang kedua ada yang Arabica yang ditanam di tengah hutan, itu Arabica konservasi, dan untuk yang kami jual untuk ekspor itu ada yang dalam bentuk biji mentah green bean untuk roastery, ada juga yang kami jual dalam bentuk kopi roasted bean dan powder. Nah, contohnya awalnya kami menjual kopi itu ke Australia. Jadi memang pembeli itu banyak datang ke tempat atau kantor pemasaran kami karena kebetulan ada di tengah pusatnya kota wisata di desa Ubud, Bali. Nah, yang kedua kami sempat untuk pengiriman ke Swedia juga pernah sama. Jadi pembeli ini mereka dalam membelinya itu jumlahnya lumayan banyak, berarti sudah waktu itu lebih sekitar 1,2 ton. Ya, nah kalau yang itu mereka memang membeli tidak hanya kopi, tapi mereka mengumpulkan berbagai produk dari Indonesia dibeli ke Swedia. Dan kemarin juga kami sempat penjualan ke Jepang. Jadi itu kopinya dalam bentuk powder. Jadi mereka juga datang, ternyata mereka memiliki bisnis herbal. Jadi mereka pengirimannya satu pintu dia. Jadi ada herbal, ada kopi, dan ada produk lainnya. Bali Arabica sendiri sudah terkenal mengekspor produksinya sampai ke mancanegara. Bisa Bapak berbagi sedikit cerita awal proses produksi tadi hingga bisa ekspor sampai sekarang? Baik, kalau berbicara dari segi produksinya ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan sortasi atau pemetikan buah yang merah segar di pohon. Nah, setelah kita melakukan proses sortasi di pohon, kita hanya memilih yang merah segar ya. Nah, baru kita nanti bawa ke tempat pengolahan. Di tempat pengolahan kita melakukan sortasi lagi. Karena ketika kita panen, kadang-kala kan tangan ini mengambil yang kuning atau yang hijau. Karena ini bisa mempengaruhi cita rasa. Jadi kita sortir lagi. Nah, sortirnya ini biasanya kita menggunakan air. Kenapa menggunakan air? Karena kopi yang terapung itu berarti empty bean dia. Jadi tidak kualitasnya kurang bagus. Itu kita pisahkan. Nah, dari ini baru kita menentukan mau bikin olah basah, wet process, atau yang bikin yang natural atau yang honey process. Nah, yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana kita membuat yang natural process. Jadi natural process adalah
kopi yang datang dari kebun, kita sortir dengan air. Setelah itu kita langsung jemur dengan para-para namanya. Para-para. Jadi para-para ini untuk memisahkan kopi yang banyak isi air itu untuk penirisan seperti ini. Dan proses penjemuran kurang lebih kita butuhkan, kalau yang natural proses itu kurang lebih sekitar 3 minggu, itu tergantung dari sinar mataharinya. Dan kalau yang wet proses itu kurang lebih sekitar 2 minggu, 14 hari. Nah, setelah itu setelah kering baru kita kupas atau dihaling, haler namanya, untuk memisahkan antara kulit luar dengan kulit dalam. Nah, setelah kulit luar ini selesai dikupas, biasanya kopi kita resting. Resting itu diistirahatkan untuk beberapa minggu. Kenapa diistirahatkan? Untuk menghilangkan rasa yang kurang-kurang bagus di kopi. Nah, setelah itu kita sortir lagi untuk mendapatkan kopi grade 1, kopi green bean. Kopi green bean ini kita bisa jual atau kita bisa langsung olah atau kita roasting di mesin. Jadi setelah itu kalau yang saya lakukan adalah langsung merosting. Nah, setelah di roasting ke mesin ya, tentu dengan mesin yang sudah bagus. Dan rata-rata untuk roasting ini kurang lebih kita butuh waktu antara 12 sampai 16 menit. Ya. Nah, setelah di roasting, didinginkan, setelah dingin, setelah sehari langsung kita kemas. Nah, konsep yang kami lakukan adalah konsepnya fresh coffee. Artinya ketika ada pesanan baru kita proses untuk menjaga pelanggan. Oke, dari kisah sukses Bapak tadi, bisakah Bapak memberikan kesan dan pesan untuk para rekan UMKM agar lebih menginspiratif usaha mereka? Saya berharap kepada teman-teman, karena di masa pandemi ini yang mampu bertahan itu adalah di sektor pertanian. Jadi mengajak kawan-kawan, para pemuda-pemudi Indonesia, jangan malu menjadi petani, karena petani itu tidak miskin, tidak kotor, tapi kita bisa menjadi petani yang keren, petani milenial. Dan kita bisa mampu menciptakan inovasi-inovasi terbarukan dan mengembangkan potensi yang ada pedesaan. Dan saya juga sangat berharap kepada Kementerian Koperasi dan UMKM supaya pelatihan-pelatihan yang sangat bagus itu bisa ditularkan bagi kawan-kawan yang lain, sehingga kawan-kawan yang lain akan terinspirasi dan bisa bertahan di masa yang sangat sulit seperti ini. Semangat untuk UMKM dan terima kasih Bapak Komang Sukarsana atas waktunya. Terima kasih untuk Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia. Kopi bisa manis dan juga bisa pahit, tergantung bagaimana dia diperlakukan.